Halo guys, gue Putra dari Five TV. Gue Raffi dari UPN Pencaksilat Veteran Jakarta. Kali ini gue bakal cerita bukan tentang kemenangan, melainkan hal lain. Sesuatu yang kita pelajari dan itu tidak mudah. Bahwasanya ujian bukan hanya bisa menjadi bahan bakar, tapi bisa sebaliknya yaitu menjadi racun. Nah untuk itu, welcome to my story Your story and our story. Cerita saya jauh dari dunia kamera. Cerita saya itu ada di gelanggang silat, tempat di mana disiplin dan kerja keras tidak bisa ditawar sama sekali. Dan di UKM saya, UKM Pencaksilat Veteran Jakarta atau PSVJ, saya menjabat sebagai Ketua Divisi Bina Prestasi, yang dimana saya memiliki tugas untuk mengatur jadwal latihan serta menjadi penanggung jawab saat kejuaraan berlangsung. Sedikit cerita, di awal tahun saya mengikuti kejuaraan mewakilkan UPN, yang dimana saya bisa pulang dan menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu saya bisa keluar sebagai juara satu dan membawa pulang medali emas untuk UPN. Dan kemudian saya juga mendapat penghargaan sebagai Staff of the Month dari UKM saya. Lalu dari itu saya juga merasa bahwa diri saya sudah cukup hebat dan merasa jauh yang lebih baik dan memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada rekan-rekan saya yang lain. Dan hal ini membuat saya jadi jarang latihan, jadi jarang mempelajari hal-hal baru, memperbagus teknik saya lagi. Dan kemudian pada kejuaraan berikutnya, teman-teman saya bisa pulang dan membawa medali dengan hasil yang terbaik, dan hanya saya satu-satunya yang pulang dengan tidak membawa medali dan tidak mendapatkan juara sama sekali. Dan hal ini membuat saya terpukul dan merasa malu. Tapi lebih dari itu, saya menyadari satu hal, bahwasanya saya selama ini sudah menyanyiakan waktu dengan tidak rajin latihan dan sebagainya. Dan hal itu saya menyadari juga satu hal yang cukup penting, bahwasanya kemenangan di gelanggang itu tidak penting. Yang penting itu menang atas diri saya sendiri. Lalu semenjak hari itu saya berubah, saya mulai lagi dari nol. Saya kembali rajin latihan, saya menambah latihan saya tidak ingin bersifat seperti itu lagi. Dan saya menyadari satu hal, bahwasanya rasa cepat puas ketika kita sudah mencapai sesuatu itu juga merupakan salah satu musuh yang juga harus bisa kita taklukkan selain lawan kita di gelanggang. Hai, gue Putra, mahasiswa semester 7 yang pernah ikut KSM 5 TV. Dan ini adalah cerita gue. Oke, jadi gini. Dulu waktu kuliah itu gue merasa diri gue keren banget. Kenapa? Karena gue berhasil masuk universitas negeri. Ya walaupun dia tuh baru ya prodinya, tapi ya menurut gue oke-oke aja sih. Cuma di satu sisi gue merasa keren karena menurut gue orang-orang yang masuk sana tuh orang-orang pilihan. Karena gimana lagi kalau enggak SBM kita belum ada, SNM kita belum ada, dan satu-satunya jalan cuma apa? Mandiri. Nah, karena dari situ ketika gue merasa keren, gue pun berada di lingkungan yang keren. Itu bikin gue. Cuma setelah itu ya keren-keren juga sih teman-teman gue. Gue banyak ketemu teman-teman keren di sana, nggak cuma di prodi, gue ketemu teman-teman keren yang sefakultas dan bahkan yang lintas fakultas, mulai dari teknik, hukum dan sebagainya. Gue ketemu teman-teman keren di sana. Mungkin itu juga yang bikin mindset gue bahwa gue nih dia berada di lingkungan yang keren ya. Tetapi nih kalau boleh jujur, itu sih cuma perasaan gue aja, karena menurut gue terlalu membanggakan diri gue merasa ketika lingkungan gue keren berarti gue keren, padahal kan enggak ya. Kekerenan itu bukanlah sesuatu yang lu rasakan sendiri, tapi lu tuh diakuin gitu sama orang lain, bukan dari diri lu sendiri yang mengakui bahwa gue keren, gue bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Enggak gitu ya. Jadi setelah gue merasa keren ini, akhirnya gue pun mendaftar lah istilahnya, mendaftar ke salah satu KSM nih. Jadi ceritanya tuh 5 TV lagi ada opening untuk member baru. Nah, jadi setelah dari pendaftaran itu dibuka, gue tuh langsung aja daftar. Jadi kan cerita ya gue lolos aja, karena gimana pun TV ini passion gue kan. Setelah dari lolos, gue pun langsung training, dan gue merasa skill training gue atau performa training gue tuh oke banget loh. Makanya gue langsung masuk kepada penempatan. Nah,
sebelum masa penempatan ini kan ada masa-masa pencobaannya, jadi kayak kelas-kelas training gitulah. Dan sayangnya gue tuh terlalu show off di sana guys, dan ya seperti yang kalian tahu, kalau kalian kebanyakan show off tuh jatuhnya bukan kalian yang keren, tapi kalian tuh jadi kayak siapa banget sih ini orang, kok tiba-tiba show off gitu. Padahal kan selainnya manusia, kita tuh harus stay humble, jadi nggak perlu yang show off gimana-gimana. Nah mungkin dari situ juga penilaian mentor-mentor gue terhadap gue ini agak dikurangin guys. Jadi setelah gue melakukan hal tersebut, gue tuh nggak mendapat program yang gue inginkan, malah gue mendapat program yang bukan pilihan pertama gue lah. Nah dari situ gue sadar bahwa nggak perlulah pengakuan dari orang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah kasih tahu seberapa valuable diri kita dan seberapa besar pengaruh diri kita terhadap orang tersebut. Jangan sampai pengakuan yang tadinya kita sudah diakuin, karya lu keren banget, itu menjadi pupus atau musnah hanya karena kita sering melakukan show off yang berujung kepada star syndrome guys. Nah itu cerita gue, jadi jangan sampai kalian ini jadi gue ya. Untuk itu kita lanjut ke our story. Nah dari dua cerita tadi ada hal yang kami pahami, bahwa musuh itu bukan dari orang lain loh guys, Bukan juga lawan tanding, bukan juga rekan kerja teman-teman. tapi musuh terbesar justru diri kita sendiri. Ketika kita udah ngomong, gue udah paling jago di sini. Nah kayak gitu kan sebenarnya pujian. Pujian itu gak boleh bikin kita bangga sendiri teman-teman. Tapi kalau pujian itu bikin kita berhenti, itu namanya bukan pujian, tapi jebakan. Nah jangan sampai kita jatuh ke jebakan itu sendiri. Dan kita juga pernah jatuh ke sana dan bangkit dari jebakan itu. Sebenarnya konsistensi itu kayak latihan sehari-hari, bukan tentang kelihatannya, tapi justru menentukan siapa yang bakal bertahan. Rendahan hati itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, bukannya malah bertambah, justru malah hilang. Jadi kalau hari ini kalian lagi dipuji, jangan berhenti. Puncak itu bukan tempat kita untuk puas teman-teman, tapi untuk kita melihat lebih tinggi lagi. Karena puncak bukan tempat untuk istirahat. Puncak itu tempat untuk kita bisa melihat seberapa jauh diri kita dan potensi kita yang sebenarnya teman-teman. Nah inilah our story, dan semoga cerita ini jadi pengingat buat teman-teman semua. Boleh kita dipuji, tapi jangan berbesar hati ketika kita dipuji. Dan tetap bekerja meskipun tidak dilihat teman-teman.